Om Swastiastu, salam harmoni. Kembali lagi bertemu dengan saya dalam perkuliahan metode statistika. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mendiskusikan tentang cara mudah menentukan probabilitas suatu kejadian. Ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah mendiskusikan berkaitan dengan aturan penjumlahan. Nah, berikutnya pada video kali ini kita akan mendiskusikan berkaitan dengan hukum perkalian atau disebut sebagai aturan perkalian. Ya, seperti apa itu kita akan melihatnya. Dalam video ini kita akan mendiskusikan beberapa cara itu ya mengidentifikasi suatu permasalahan, bagaimana menyelesaikan menggunakan aturan perkalian ini. Tentu seperti mirip pada seperti video sebelumnya pada saat diskusi mengenai materi berkaitan aturan penjumlahan, kita mengidentifikasi masalah tersebut dalam mengkategorikan masalah tersebut ke dalam beberapa kriteria penyelesaian. Nah, hal yang serupa akan kita lakukan juga dalam materi kali ini. Pertama, ada dua kasus dalam aturan perkalian ya. Yang pertama adalah tentang joint probability ya, joint probability atau kita sebut sebagai suatu kejadian yang independen. Yang namanya independen, dua buah kejadian dikatakan independen atau saling bebas jika salah satu kejadian atau kejadian A itu tidak menentukan hasil di kejadian lainnya. Demikian juga sebaliknya katakanlah kejadian B itu tidak menentukan kejadian A. Ya, lihat kata kuncinya di situ. Jika ada suatu kasus, lihat apakah kejadian A itu menentukan hasil B atau kejadian B menentukan hasil A atau tidak. Jika tidak, maka itu tergolong dalam kita sebut sebagai joint event atau kejadian yang saling bebas. Nah, untuk notasi saling bebas itu ya, untuk yang perkalian itu kita notasikan dengan PA dan B ya, probabilitas kejadian A dan kejadian B. Dan itu PA dan B yang kita notasikan dengan notasi irisan ya, dalam teori himpunan. Nah, PA dan B kita baca demikian itu diperoleh dengan mengkalikan PA dan PB. Ya, rumus ini ditemukan jika kedua buah kejadian tersebut saling bebas. Ingat, saling bebas. Nah, misalkan contohnya ya, misalkan dalam suatu kotak berisi 5 merah bola 5 merah dan katakanlah 3 kuning atau lain sebagainya. Kita lihat dalam gambar berikut ini ya. Nah, kita lihat dalam suatu kotak gitu ya, berisi katakanlah 5 bola merah, kemudian 3 bola hijau dan 2 bola biru. Ya, misalkan kita ingin mengambil kejadian bahwa berapa sih probabilitas mendapatkan merah dan hijau. Jika misalkan pengambilan pertama dikembalikan lagi ya, diambil satu bola kemudian dikembalikan, diambil lagi bola, berapakah misalkan peluang mendapatkan merah dan hijau. Maka kejadian itu ada kata saling bebas. Kenapa? Karena mendapatkan merah itu tidak menentukan hasil mendapatkan hijau ya, ada pengembalian tadi itu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat tentang kejadian yang kedua, yaitu kejadian bersyarat atau conditional probability ya, disebutnya conditional. Untuk yang kejadian conditional probability ini itu ya, kejadian yang satu itu dipengaruhi oleh terjadinya kejadian yang lainnya ya, ada syaratnya ya, makanya dinotasikan sebagai PA dan B ya untuk perkalian ya. Notasinya adalah probabilitas A dan B itu adalah probabilitas A dikali probabilitas B dengan syarat A ya. Ingat
dalam conditional probability ada suatu seperti syarat gitu ya, kejadian kedua ditentukan oleh kejadian pertama. Nah, itu yang membedakan antara yang join dengan yang join bukan dengan yang kondisional. Kalau yang saling bebas tadi itu adalah kejadian A tidak menentukan kejadian B, hasil di kejadian B, sedangkan yang kondisional ini kejadian A menentukan hasil kejadian B. Ya, contohnya misalkan dari dua buah kartu ditarik dari satu set kartu bridge, ya, kartu remi lah katakanlah ya. Peluang yang diperoleh itu adalah keduanya as, ya. Keduanya kartu as, ya. Misalkan yang pertama as, tapi kan sudah diambil satu, sisa kartunya adalah 51 ya, 51 lagi diambil as lagi. Karena tanpa pengembalian, kata kuncinya membedakan antara kedua kejadian itu adalah yang satu pengembalian, satu tanpa pengembalian. Ya, kejadian A kejadian mendapatkan as kedua itu ditentukan oleh kejadian mendapatkan as pertama tadi ya. Nah, kita lihat contoh berikut ini ya. Kita akan dari contoh ini kita akan mencoba mengidentifikasi apakah diselesaikan dengan yang independen atau yang kondisional ya. Nah, sebuah dadu dan kue ya, dadu dan kue itu dilambungkan bersama-sama. Jadi ada dadu, ada kue, kita lambungkan bersama-sama. Kita tertarik pada kejadian mendapatkan sisi ya. Kita notasikan H ya. Kemudian mendapatkan mata dadu 3. Nah, kita perhatikan kejadian ini mendapatkan sisi dan mendapatkan mata dadu 3. Kejadian mendapatkan sisi tidak akan mempengaruhi hasil pada mendapatkan mata dadu 3. Demikian juga sebaliknya, mendapatkan mata dadu 3 tidak akan mempengaruhi hasil mendapatkan sisi pada uang logam tersebut. Sehingga dari sana kita bisa mengidentifikasi, oh ini adalah kejadian yang saling bebas. Mudah bukan? Nah, sekarang bagaimana menentukan probabilitasnya? Nah, karena ini saling bebas, maka P atau P sisi itu kita masukkan H ya, PH dan P dan 3 dia probabilitas mendapatkan sisi dan mata dadu 3 adalah PH dikali P3, yaitu setengah, karena logam itu kan probabilitas mendapatkan sisinya adalah 1/2 ya. Maksudnya sisi yang dimaksud adalah sisi H itu adalah head-nya ya. Kemudian dadu 3 juga 1/6. Nah, sehingga PA dan B nya adalah PH dan 3 nya adalah setengah dikali 1/6, yaitu 1/12. Sehingga probabilitas mendapatkan sisi head atau H, kita maksudkan H, dan mendapatkan mata dadu 3 adalah 1/12. Oke, kita lihat contoh berikut ini. Nah, seorang pegolf itu ya, ini mempunyai 12 buah baju. Nah, andaikan dari 12 baju itu terdiri dari katakanlah 9 berwarna putih, kemudian 3 berwarna biru. Ya, nah ia ingin menggunakan baju karena waktu itu misalkan mati lampu ya, dia ingin mengambil baju itu ya. Ia menggunakan baju dia memilih baju dalam keadaan kondisi gelap ya, karena mati lampu itu. Kemudian ia bermain hari berturut-turut ya, dalam kondisi mati lampu ya. Kebetulan misalkan ya kejadiannya ketika baju ternyata mati lampu. Nah, sekarang dan dia setelah memakai baju itu, dia tidak akan mencucinya, dia tidak akan mengembalikan ke lemari atau dia taruh di tempat cucian. Nah, sekarang kejadian yang ingin dilihat adalah berapa probabilitas bahwa kedua baju yang dipilihnya adalah berwarna putih. Nah, pertanyaannya itu ya, berapa probabilitas bahwa kedua baju yang dipilihnya berwarna putih. Nah, kita dari masalah ini kita identifikasi dulu. Dia memilih 2 buah baju dari 12 buah baju.
Ya, kejadian kemudian setelah memakai baju pertama di hari pertama, dia tidak mengembalikan baju itu ke lemari, tetapi menaruhnya di tempat cucian, sehingga jumlah baju yang di lemari berkurang. Nah, itu kejadian tanpa pengembalian. Nah, kata kuncinya di sana. Artinya kejadian memilih baju yang kedua, tentu peluangnya kan berbeda dengan kejadian yang pertama. Artinya hasil yang kejadian pertama menentukan hasil di kejadian berikutnya. Nah, itu ciri dari conditional, yang conditional probability. Nah, dengan demikian untuk menyelesaikan kasus ini kita akan menggunakan rumus dalam aturan perkalian menggunakan conditional probability. Sehingga kita identifikasi dulu kejadian pertama. Kan pertanyaan besarnya adalah mengapa baju yang dipilihnya adalah berwarna putih kedua-duanya. Sekarang misalkan notasi untuk yang mendapatkan baju putih adalah P1. Nah, probabilitasnya mendapatkan di hari pertama mendapatkan baju berwarna putih adalah karena ada 9 baju berwarna putih, ada total 12 baju, maka probabilitasnya adalah 9/12. Kemudian karena baju yang pertama itu tidak dikembalikan di lemari, maka jumlah baju yang di lemari berkurang 1, yaitu 11. Nah, untuk hari kedua probabilitas mendapatkan putih adalah karena hari pertama sudah putih, berarti jumlah putihnya juga berkurang, yaitu dari 9 menjadi 8. Totalnya ada 11 sekarang, maka probabilitas mendapatkan putih yang kedua pada hari kedua adalah 8/11. Nah, dengan demikian probabilitas bahwa kedua baju itu berwarna putih adalah, tinggal dikalikan saja yang tadi yaitu 9/12 dikali 8/11, sehingga diperolehlah 72/132. Bagaimana adik-adik? Cukup mudah jawabannya. Ya. Jadi ketika dalam kasus perkalian kita bisa mengidentifikasi apakah dua buah kejadian itu saling bebas atau sebagai conditional probability. Cirinya bagaimana? Nah, jika kedua buah kejadian itu adalah dengan pengembalian, itulah ciri dari yang kejadian bebas. Ingat, kejadian A tidak menentukan hasil kejadian B, kejadian B juga tidak menentukan hasil kejadian A. Sedangkan untuk yang conditional probability itu kejadian A mempengaruhi hasil kejadian berikutnya. Cirinya adalah dengan tanpa pengembalian itu. Nah, mudah-mudahan adik-adik bisa memahami materi kali ini dengan baik, ya. Ingat kata kunci dari kedua kejadian tersebut, ya. Adik-adik, demikian dulu video kali ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami dengan baik. Kita akan lanjutkan pada pembahasan materi berikutnya pada video berikutnya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Om Santi.